Nah, oke, saya lanjutnya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang dari step 1 sampai step 6, yaitu tentang Laravel, pengenalan Laravel, instalasinya, lalu ada Valet installation, ada text editor yang saya gunakan beserta instalasi extensionnya, lalu pada step 5 dan 6 itu struktur folder. Nah, lalu pada step 7 sampai 12 saya sudah menjelaskan juga tentang menampilkan data dari roots ke view tanpa array dan menggunakan array. Lalu ada templating engine juga, for each, dan parameter slug. Nah, jadi pada part kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Jadi dari step 13 hingga step 15 pada Laravel 7. Nah, pada step 13 di Laravel 8 ini itu instalasi MySQL Workbench dan migrate. Nah, lalu pada step 14 itu video 1 menginput data menggunakan fitur Tinker. Video 2 itu make model dan atribut database menggunakan migrasi. Nah, saya hanya akan menjelaskan, tidak akan membuat tutorial sama seperti yang benar buat. Jadi saya hanya akan menjelaskan yang sudah saya buat. Oke, untuk instalasi saya tidak akan melakukan instalasi lagi. Jadi di sini saya akan buka workbench saya. Nah, di sini sudah ada satu database. Nah, untuk membuka workbench tentu harus mengaktifkan Apache dan MySQL pada exam. Nah, oke, di sini adalah halaman depan dari halaman kerja dari workbench. Lalu di sini saya mempunyai aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi sedikit. Nah, sekarang untuk mengkoneksikannya dengan database. Nah, misalkan pada workbench kita buat satu database baru. Nah, misalkan latihan saya ini adalah database kosong yang baru saya buat. Nah, tapi sebenarnya ini sudah ada isi, tapi misalkan saja. Nah, jadi dalam projectnya kita cari file env. Nah, pada file env ini bertugas untuk mengkoneksikan database. Nah, pada baris 14 database ini dikoneksikan database latihan saya dengan username root, password kosong. Nah, maka ketika kita menuliskan seperti ini, database latihan saya sudah terkoneksi dengan project kita. Oke, lalu setelah terkoneksi bisa dilakukan migrate menggunakan perintah php artisan migrate. Nah, kalau saya enter akan coba kita lihat outputnya. Nah, nothing to migrate karena saya sudah melakukan migrasi. Nah, di sini kita lihat file migrasinya itu di database migration. Nah, di sini yang defaultnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. User, password reset, field jobs, dan personal access token. Nah, yang 2 ini saya buat manual. Oke, saya lanjut ke make model dulu, baru saya akan menjelaskan tentang fitur Tinker pada Laravel. Nah, untuk make model itu kita bisa membuatnya menggunakan perintah php artisan make-2model /m. Nah, maksudnya garis m, garis datar m. Nah, garis datar m ini berfungsi sebagai ketika kita membuat model, maka sekalian kita akan membuat tabelnya dalam migration. Nah, jadi misalkan kita buat model about. Nah, saya oke.
Nah, di sini ke create satu model successfully, yaitu modelnya itu about. Lalu di sini ada migration yang ke create juga, itu about tapi pakai s. Nah, di sini. Nah, untuk melihat file modelnya ada di app models. Nah, di sini ada file about. Dan ini untuk tabelnya. Nah, lalu bagaimana kita menambahkan atribut? Nah, di sini kita pada coding ini kita bisa menambahkan atribut dari tabel tersebut, dari tabel ini. Misalkan kita tambahkan tabel dengan tipe data string dengan name-nya nama, lalu di sini ada kesalahan, harus menggunakan bahasa Inggris ya. Table string lagi usia. Oke. Dan di sini ditutup titik koma. Nah, di sini sudah ada dua atribut yang saya pasang. Nah, setelah memasang atribut kita bisa migrate lagi, tapi di sini belum muncul untuk foldernya. Jadi kita tunggu saja dulu. Nah, oke, di sini sudah muncul untuk apanya ini, folder aplikasinya. Nah, lalu saya akan migrasi tadi tabel yang sudah kita buat tadi menggunakan fitur model. Nah, jadi di sini menggunakan perintah PHP artisan migrate lagi. Nah, tadi kan nothing. Nah, karena di sini ada satu tabel yang baru dibuat, maka ada satu tabel yang berhasil dimigrasi. Oke, kita cek di Workbench apakah sudah muncul tabelnya. Coba kita refresh. Nah, di sini ada tabel about. Nah, dengan field-fieldnya itu ID, nama, usia, dan ini dua otomatis ya. Oke, saya akan coba menjelaskan fitur Tinker dalam Laravel. Oke, untuk fitur Tinker itu kita bisa menggunakannya dalam terminal. Dengan mengaksesnya kita bisa mengetikkan perintah PHP artisan Tinker. Nah, masuk. Lalu saya cari about, lalu new about, coba kita tes. Nah, masuk ke app models about. Nah, di sini kita bisa input data ke dalam atribut-atribut yang sudah kita buat tadi. Nah, tadi ada dua atribut yang saya pasang. Nah, jadi saya coba input ke dalam dua atribut tersebut, sama post maksudnya about, name nama maksudnya, title maksudnya stringnya itu Udin misalkan. Nah, berhasil. Kalau hijau itu berhasil. Lalu about lagi, usianya itu misalkan string 30. Sebenarnya tidak pakai titik koma juga bisa. Nah, lalu kita save. Kita save dengan perintah string about
anak panah save. Oke. Nah, kalau sudah true begini berarti datanya sudah masuk. Coba kita cek. Kita refresh. Nah, sudah masuk ID 1, Udin 30 dan seterusnya. Ini timestampnya. Nah, sekian dari fungsi Tinker.